Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya di pertemuan keempat. Semoga proses pembelajaran ini dimudahkan, dilancarkan, dan bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan mahasiswa dan menjadikan kompetensi untuk bisa berkompetisi. Oke, aku mau share screen dulu materinya. Tidak ada kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, frame of trade atau TOT. Definisi dari term of trade atau TOT adalah ya, atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai syarat perdagangan adalah ukuran yang menunjukkan rasio antara harga ekspor suatu negara dengan harga impor. Jadi perbandingannya ya antara harga ekspor dengan harga impor. Secara sederhana ya trend of trade ini yaitu mengukur daya beli ekspor suatu negara terhadap barang-barang impor. Jadi si TOT ini merupakan indikator penting dalam ekonomi internasional yang mencerminkan seberapa banyak barang yang diimpor yang dapat dibeli oleh suatu negara dengan jumlah barang ekspor tertentu. Oke, jadi antara ekspor dan impor ini seperti dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan, seperti eh, uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi antara antara kedua ini saling berhubungan. Oke, next. Oke, ilustrasi konsep dari trend of trade ini ya kita ilustrasikan seperti ini. Jadi TOT itu ya merupakan indeks harga ekspor berbanding dengan indeks harga impor kali 100. Ini menunjukkan persentase ya atau sebagai dasar base gitu ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan indeks ya? Indeks. Nah, indeks itu suatu ukuran secara statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata dari harga barang baik itu untuk harga barang ekspor maupun untuk barang impor. Jadi, indeks ini suatu ukuran secara statistik ya yang digunakan untuk mengukur perubahan rata-rata harga barang baik ekspor maupun impor. Oke, kita bayangkan ya sebuah negara ya, anggaplah itu Indonesia dengan Cina mungkin ya mengekspor kopi ya dan mengimpor ponsel. Oke, seperti ini. Kita ilustrasikan. Ya. Jika harga barang ekspornya naik, ya harga ekspor kopinya naik tuh, negara Indonesia bisa mendapatkan barang dari impornya 2 ponsel. Ya, 2 ponsel. Tapi ini patokannya apa gitu ya? Ini nanti kita lihat hasil dari perhitungan TOT-nya. Jika hasil TOT-nya lebih dari 100, berarti kondisinya menguntungkan. Kondisi menguntungkan ini karena ada harga ekspornya yang naik. Nah, sekarang sebaliknya, jika hasil perhitungan TOT, jadi nanti banyak beberapa rumus ya TOT tersebut. Ada beberapa konsep rumus yang bisa diterapkan gitu ya. Nah, jika nanti saat perhitungan TOT-nya itu merugi kurang dari 100, itu ditandai dari harga ekspor barangnya, kopinya turun. Otomatis jika harga ekspor turun kopinya, nah Indonesia hanya bisa mendapatkan 1 ponsel. Jadi term of ini perbandingan, ya mengukur perbandingan antara harga barang ekspor untuk bisa mendapatkan barang. Oke, bisa dipahami ya? Oke, next. Jadi interpretasi dari nilai TOT, time of trade itu, jika TOT-nya lebih dari 100 nih, berarti harga ekspor negara tersebut naik relatif lebih cepat atau turun lebih lambat.
dibandingkan dengan harga impornya. Ya, dengan kata lain, negara tersebut dapat membeli lebih banyak barang impor dengan jumlah ekspor yang sama. Bisa dipahami ya? Ini sering dianggap sebagai kondisi yang menguntungkan bagi negara tersebut. Iya, kalau harga ekspornya naik ya otomatis negara tersebut bisa diuntungkan karena jumlah devisanya tinggi gitu ya. Dan bisa membeli banyak lebih barang impornya. Nah, sekarang sebaliknya, jika TOT-nya, trend of trend-nya kurang dari 100, berarti harga barang ekspor negara tersebut turun relatif lebih cepat ya, atau naik lebih cepat ya dibandingkan dengan harga impornya. Akibatnya, negara tersebut harus mengekspor lebih banyak barang untuk mendapatkan jumlah impor yang sama. Jadi kondisinya bisa ada dua ya. Jika barangnya naik, itu bisa mengakibatkan barang impornya sedikit. Atau jika ingin barang impornya sama, berarti harus lebih banyak jumlah yang diekspornya gitu. Ini sering dianggap sebagai kondisi yang merugikan bagi negara tersebut. Jadi emang di pertemuan yang kemarin dibahas bahwa syarat kriteria untuk mendapatkan ya untuk mendapatkan barang yang bisa bersaing berkualitas itu harus diperhatikan poin-poin itu ya. Yang seperti barang berkualitas tinggi, ramah lingkungan gitu. Biar apa sih? Biar TOT-nya itu lebih dari 100. Indeksnya itu lebih dari 100. Oke, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi TOT. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi TOT. Yang pertama, harga komoditas global. Ya, fluktuasi harga komoditas utama seperti minyak, mineral, atau produk Pertamina sangat mempengaruhi TOT. Ya, negara-negara pengekspor atau pengimpor komoditas tersebut. Iya, kenapa sih harga-harga ini menentukan harga komoditas global gitu ya? Ya, karena yang namanya minyak bumi gitu ya, itu kan diperlukan sekali ya. Benar-benar hal yang urgent jika langka di pasaran. Ya, patokannya emang ke harga ini, harga apa minyak gitu ya. Saya kenapa sih kalau ada kenaikan atau penurunan harga barang minyak dunia itu mempengaruhi harga komoditas yang lainnya. Kita tahu bahwa yang namanya BBM itu merupakan hal yang paling penting. Selain sebagai akomodasi, juga sebagai penggerak dari produksi perusahaan ya. Di mana, nah minggu kemarin udah dibahas juga tentang absolute advance. Absolute advance kan identik dengan banyaknya negara itu memproduksi. Berarti kalau memproduksi bisa barang atau jasa banyak pabrik tuh gitu ya atau jasa juga kan. Itu kan yang namanya BBM itu krusial banget. Kedua, faktor yang mempengaruhi TOT, tingkat inflasi. Perbedaan tingkat inflasi antara negara eksportir dan importir dapat mempengaruhi harga relatif barang. Ya. Oke, perbedaan tingkat inflasi antara negara eksportir dan importir dapat mempengaruhi harga relatif barang. Iya. Apa sih inflasi? Kenaikan harga barang secara terus-menerus di suatu negara. Perbedaan dari masing-masing negara itu pengaruh ya, terhadap TOT. Kedua, ketiga, nilai tukar mata uang, ya konversi itu ya. Perubahan nilai tukar mata uang dapat membuat ekspor atau impor menjadi lebih mahal atau lebih murah secara relatif. Iya. Ya bayangkan aja kalau di Indonesia pakai rupiah berbanding dengan dolar. Ya. Konversinya seperti apa? Di kita mahal jatuhnya kan, di negara lain enggak, karena dasar nilai tukarnya. Keempat, permintaan dan penawaran global. Ini faktor yang perlu TOT. Pergeseran dalam permintaan dan penawaran global untuk produk-produk tertentu akan mempengaruhi harga. Iya. Seperti produk-produk teknologi gitu ya. Itu kan benar-benar saat ini diperlukan gitu ya. Jadi pergeseran dalam permintaan penawaran global gitu ya akan mempengaruhi harganya. Semakin banyak permintaan, otomatis harga barangnya akan naik.
Kelima, kelembagaan teknologi. Negara-negara yang mengekspor produk teknologi tinggi cenderung memiliki TOT lebih stabil atau meningkat karena nilai produk mereka yang lebih tinggi. Iya. Oke, kalau harga barangnya tinggi, itu akan mempengaruhi TOT secara stabil. Ya, yang namanya mesin teknologi itu barang tinggi, beda dengan barang hasil pertanian. Oke ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi TOT ada 5. Oke, camkan ini. Next, beberapa konsep perhitungan terhadap trend of trend. Ya, ada beberapa rumus yang bisa kita pakai ya. Eh, Salah satunya ya ini rumus net barter term of trade atau disingkat NB double T. Oke, rumus yang pertama akan kita lihat gitu ya. Di mana rumus net barter term of trade ini yaitu perbandingan ya suatu ukuran statistik indeks itu indeks harga ekspor di mana dilambangkan harga ekspor itu price X berbanding dengan indeks harga impor price N kali 100. Ini sebagai dasar basic itu ya perhitungan sama dengan N. Hasilnya bagaimana nih ya? eh, Oke. Oke, kita kaji bahwa MBTT digambarkan sebagai timbangan harga antara barang yang dijual atau yang diekspor dengan barang yang dibeli. Gitu. Ya, paham ya? Jadi sederhananya barang ekspor itu barang yang dijual, impor itu barang yang dibeli. Bagaimana perbandingannya nih? Nah, jika naik lebih cepat dari indeks, artinya indeksnya lebih dari 100, berarti itu timbangannya miring ke sisi ekspor. Ya, karena banyak harganya naik ke ekspor. Menunjukkan perbaikan TOT. Ya, kita akhirnya dapat membeli lebih banyak impor per unit, lebih banyak membeli impor per unit dari ekspor. Jadi kalau ekspornya bagus gitu ya harganya bagus naik kemudian kita bandingkan dengan rumus net bottom trend of trade ini jika hasilnya lebih 100 gitu ya indeksnya itu berarti kita bisa membeli banyak barang impor per unit dari harga ekspor ya bisa ya ini rumus net bottom term of trade itu harga ekspor berbanding harga impor. Oke, kita ilustrasikan di dalam soal. Ibu udah bikin contoh soal ya. Negara Konoha mencatat data perdagangan internasional sebagai berikut. Ini indikatornya, indeks harga ekspor ya. Ini tahun dasarnya tahun 2020 kita bikin di di rank 100. Indeks harga impornya dengan clue-nya PM, price M, ini price X. 100 juga sebagai tahun dasar, base year-nya. Nah, ini tahun berjalannya 2024. Harga ekspornya 145, harga impornya 125. Oke, ini datanya sebagai soal pertanyaannya. Hitunglah net barter trend of trade atau NBWT negara Konoha pada tahun berjalan 2024. Kemudian jelaskan interpretasinya dari hasil perhitungan tersebut. Oke, ya, ini soalnya. Mari kita jawab. Oke, jadi perhitungan net barter ini ya, rumusnya ini tadi. Ya, harga ekspor per harga impor. Ketemulah hasilnya 116. Ketemu hasilnya 116. Baliknya, harusnya yang PX per PM. 116 ya. Setelah dihitung ya, kita nemu 116. Ini kan patokannya base-nya 100 ya. Kalau 116 itu artinya ada kelebihan. Kelebihannya 16%. Yaitu dari 116 dikurangi 100. Ini 100 ini sebagai base ya. Base perhitungan. Jadi karena lebih dari 100 ya, karena hasilnya 116 ya, nilai TOT-nya pada tahun dasar. Ini menunjukkan bahwa net barter term of trade negara Konoha lebih mengalami perbaikan.
exporable ya sebesar 16%, ya 16,100. Bagaimana pengaruhnya jika hasil perhitungan NB ini ya lebih dari 100%? Ini mengaruh ke daya beli ekspor. Ini artinya perbaikan ini berarti bahwa harga barang ekspor negara Konoha telah meningkat relatif lebih cepat, ya, ya, atau turun lebih lambat. Ya, naiknya cepat, ya berarti dalam artian turunnya lambat dibandingkan dengan harga barang impor. Oke. Secara spesifik, pada tahun 2024, negara Konoha dapat memperoleh 16% lebih banyak barang impor untuk setiap unit barang yang mereka ekspor dibanding dengan yang mereka peroleh pada tahun dasarnya, yaitu 2020. Oke, bisa dipahami ya bahwa perhitungan TOT dengan rumus NB ini jika lebih dari 100 menunjukkan bahwa apa bagus gitu ya, bagus. Eh, Negara Konoha telah meningkat gitu harga ekspornya. Oke ya. Dalam artian bisa membeli banyak barang impor. Oke, next. Kesimpulannya, perbaikan net barter term of trade sebesar 16% mengindikasikan bahwa negara Konoha mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari perdagangan internasional dari segi harga, ya, sehingga daya beli ekspornya meningkat. Artinya, suatu negara dengan jumlah ekspor yang sama kini dapat membeli lebih banyak barang dan jasa dari luar negeri atau impor. Jadi, secara sederhananya, hal ini terjadi karena harga barang yang diekspor negara tersebut naik relatif ya terhadap harga barang yang diimpor. Oke, jadi jika hasil perhitungan dari NBT ini lebih dari 100 menunjukkan harga ekspornya itu naik dan bisa membeli banyak barang impor. Oke, bisa ya. Next, kita masuk ke rumus yang kedua. Yaitu rumusnya kita pakai gross barter term of trade atau ini ya singkatannya GBT. Gross ya. Oke. Gross ini digambarkan sebagai timbangan ya antara volume. Kalau tadi net itu price harga, kalau gross ini volume banyaknya. Ya, indeks volume impor berbanding dengan indeks volume ekspor kali 100 perbandingannya ya. Volume ya, quantity. G gross barter term of trade digambarkan sebagai timbangan volume antara total barang impor IM dengan total barang ekspor IX. Bagaimana nih hasil perhitungannya? Oke, jika naik lebih besar dari indeks, ya dari indeks 100, indeksnya kan dasarnya 100, itu timbangan miring ke sisi impor. Ini menunjukkan perburukan TOT-nya. Artinya apa? Kita harus mengirimkan lebih banyak volume ekspor untuk mendapatkan volume impor yang lebih sedikit atau sama. Hmm. Oke, kita lihat dalam soal. Ini contoh soalnya, negara maju, ya ini kan contoh ya, Ibu tadi ngasih nama ya semaunya. Negara maju mencatat pergerakan volume perdagangan sebagai berikut. Ya, dalam indeks tahun dasarnya 100 dan indeks volumenya TI. Dasar ini, dasar ini tahun berjalan. Oke. Indeks volume impor QM tahun dasar 100, tahun berjalan 130. Oke, Ibu simpulkan lagi QM-nya 130. Indeks volume ekspor QE, quantity ya. Untuk tahun dasar 100, untuk tahun berjalan 145. Oke, disimpulkan lagi QX sama 145. Pertanyaannya, hitunglah gross barter term of trade negara maju pada tahun berjalan, berarti tahun 2024, ya, dan jelaskan interpretasi dari hasil pertemuan tersebut. Oke, dicamkan, mindsetnya ditanamkan bahwa
Untuk perhitungan gross barter of trade, itu yang dihitung adalah volume atau quantity. Maka rumusnya Q, quantity. Kalau tadi price, ya kalau net. Oke, kita hitung. Ya, tadi kan rumusnya QM plus QX kali 100. Kita tadi tahu bahwa QM-nya itu 130 ya di tahun TI ya, tahun 2024 bukan tahun dasar. 130 per 145 kali 100. Ketemulah ya si gross bundle trade of trade-nya 89,65. Ini kan di bawah 100, di bawah tahun dasar ya. Oke. Bagaimana nih kalau perhitungannya si gross ini barter trade of trade-nya cuma dapat 89,65 atau di bawah 100. Ini maka akan berpengaruh terhadap posisi perdagangan. Karena lebih kecil dari 100 nilai TOT-nya pada tahun dasar, ini menunjukkan bahwa gross barter trade of trade negara maju telah mengalami perburukan unfavorable sebesar 10,35%. Dari mana ngitungnya? Ini tahun dasar sebagai ketentuan tahun dasarnya 100 dikurangi hasil dari perhitungan ini gross barter trade of trade-nya ya 89,65. Temulah hasilnya 10,35%. Oke, karena nurun nih, jadi kita analisis ya. Gross barter trend of trade-nya memburuk ya, kurang dari 100. Berarti bahwa volume barang ekspor yang harus dikirim negara tersebut meningkat lebih cepat daripada volume barang impor yang diterima. Jadi harus banyak yang diekspornya. Dalam contoh ini, negara maju harus mengirimkan volume ekspor sebesar 145 unit untuk mendapatkan volume impor hanya sebesar 130 unit. Tadi soal ya. Dengan kata lain, negara maju harus mengekspor lebih banyak barang secara fisik untuk mengamankan sejumlah barang impor yang lebih kecil atau sama dibandingkan periode dasar. Oke, logik kita jalan ya. Kalau kurang dari 100 berarti untuk mendapatkan barang yang sama gitu ya, harus mengimpor, harus mengekspor lebih banyak. Kalau ingin mendapatkan barang impor lebih banyak juga sama, harus menyediakan barang ekspornya lebih banyak. Kalau price itu berhubungan dengan harga, kalau ini berhubungan dengan quantity. Oke ya, gampang ya. Oke, penting untuk dicatat dalam konteks gross barter trend of trade, peningkatan indeks GB double T di atas 100 dianggap tidak menguntungkan. Ya. Sementara penurunan indeks gross barter ini double T di bawah 100 dianggap menguntungkan. Hal ini berbanding terbalik dengan net barter ya, net barter trend of trade dan nanti income trend of trade. Karena di gross ini gross barter membandingkan volume impor yang kita terima dengan volume ekspor yang kita berikan. Oke, kita pahami. Jika si gross barter sama dengan 120 artinya perburukan ya. Volume impornya 120, volume ekspornya 100. Artinya setiap 100 unit ekspor kita hanya dapat 120 unit impor dibandingkan dengan tahun lalu. Jika gross barternya 89, ini menunjukkan perbaikan. Ya. Volume impornya 89,65, volume ekspornya 100. Artinya untuk setiap 100 unit ekspor, kita dapat volume impor yang lebih besar secara relatif. Ya, oke. Namun, interpretasi paling umum dan yang digunakan di sini adalah ketika gross barter turun menjauhi 100, ini berarti negara mengekspor lebih banyak untuk mendapatkan lebih sedikit impor, yang dianggap sebagai perburukan dan pertukaran volume real. Kesimpulannya, berdasarkan interpretasi yang umumnya diajarkan, perburukan gross barter menjadi 89,65 menunjukkan negara maju harus mengeluarkan usaha ekspor yang lebih besar, ya. Volumenya harus lebih tinggi untuk menopang kebutuhan impornya.
Oke, patokannya ini aja ya. Patokannya bahwa jika gross barternya turun dari 100 menunjukkan bahwa negara maju harus mengeluarkan usaha ekspor yang lebih besar ya volumenya lebih tinggi untuk menopang kebutuhan impor. Jadi patokannya tetap ya yang 100 itu. Jika di atas 100 sebenarnya menguntungkan, kalau di bawah 100 sebenarnya merugi gitu ya. Itu patokannya ya, biar nggak repot. Kayak yang ketiga, rumus yang bisa dipakai ada 5 sih sebenarnya, tapi yang ibu akan share di sini cuma 3 karena hampir sama. Yang penting kalian tahu aja ya rumusnya seperti apa, kemudian menginterpretasikan. Yang ketiga adalah rumus income term of trade atau IWT, yaitu indeks harga ekspor berbanding indeks harga impor kali 100. Ini kodenya I. Ini. Nah, income trend of trade mengukur kemampuan total suatu negara untuk membeli barang impor dari pendapatan ekspornya. Ini menggabungkan perubahan harga, net barter, dan perubahan volume ekspor. Oke, kita lihat ya di rumusnya, di soalnya. Indeks harga ekspor, FX, tahun dasar 100 semua. Ini tahun berjalannya 2024, TI 110. Harga impor FM 125. Indeks volume ekspor, volume ya kalau ini harga, ini volume. Kuantiti ekspornya 160, indeks volume impornya 150. Ini clue-nya ya, bahwa FX itu indeks harga ekspor, FM indeks harga impor, QX indeks volume ekspor, QM indeks volume impor. Pertanyaannya, hitunglah net barter term of trade negara sejahtera, ini kan contohnya negara sejahtera ya, pada tahun 2024. Kedua, hitunglah income trend of trade ya ITT negara sejahtera pada tahun 2024. Jelaskan interpretasi dari perhitungan ITT tersebut. Oke, contoh soal yang ketiga dari negara sejahtera ya. Ini soalnya sesuaikan dengan rumus indikator ini kalau emang diperlukan dimasukkan dalam rumus dipakai kalau enggak ya abaikan gitu ya. Ini jadikan sebagai tugas ya yang akan dikumpulkan di pertemuan 6 berikut tugas-tugas lainnya. Oke ya, eh, sekian proses pembelajaran kita di pertemuan keempat tentang trend of trade. Semoga bermanfaat dan memberikan kemudahan. Jangan lupa jadikan sebagai tugas untuk contoh soal yang ketiga ini ya, di mana soal yang ini katanya harus disimak ini ya, Zoom ini. Dan akan dikumpulkan di pertemuan ke-6 berikut tugas-tugas lain. Oke, mungkin pertemuan kita selesai. Nah, semoga bermanfaat, produktif terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, kasih ya.